Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas video yang sudah saya rangkum. Semoga ini bisa memberikan berita-berita terupdate kepada kalian semua dan bisa mendapatkan pesan-pesan yang positif dari pemberitaan di channel ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera play videonya dan bahas beritanya satu persatu. Let's go. KPK susah tangkap Harun Masiku. Apa dilindungin PDIP? Guys, baru-baru ini hati-hati KPK rilis foto terbaru loh. dari Harun Masiku tersangka korupsi dari PDIP. Tapi, masa KPK tetap nggak bisa tangkap sih guys? Apa emang Harun ini dilindungin sama PDIP ya? Soalnya ya, jubir KPK Tessa Mahardika ngaku posisi Harun itu bisa dipantau. Bilangnya sih ya emang lagi pasang strategi buat nangkep, jadi belum bisa kelihatan hasilnya sampai sekarang. Dan berita terbaru, KPK juga rilis loh surat DPO buat Harun Masiku. Menurut kalian, kenapa sih guys kok KPK lama banget nggak tangkap Harun Masiku? Apa ada kaitannya sama PDIP? KPK... Wow, ini menohok ini, hati-hati kok buat narasi yo. Aduh, ngeri ya. Langsung, ya mau tidak mau PDIP langsung dikait-kaitkan dengan hal ini karena Harun Masiku adalah kader dari PDIP, teman-teman ya. Saya juga tidak mau berasumsi liar ke sana kemari. Tapi memang adalah sebuah fakta bahwa sampai detik ini Harun Masiku itu sulit banget ditangkap, teman-teman. Saya nggak tahu alasannya dan saya tidak mau mengira-ngira atau menerka-nerka. Pak Jokowi ini kan sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan. Kalau menurut kalian, kira-kira Pak Jokowi itu akan merapat ke partai mana? Golkar, Gerindra, PAN, kayaknya PKB, Golkar deh, Nasdem, PSI, atau ke partai lainnya? Atau mungkin bikin partai sendiri atau akan tetap no partai? Kalau menurut kalian gimana? Komen ya. Pak Jokowi ini kan sudah bukan bagian. Menurut kalian mau pindah kemana ya? Tapi katanya Pak Jokowi mau jadi tamu kehormatan Golkar atau anggota kehormatan Golkar atau gimana ya? Kita lihat beritanya. Pelanggaran organisasi Dr. Anda Haji Yasti Suprejono Kago dalam pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolang. Ya, ini teman-teman ya. Jadi di Sulawesi Utara ceritanya itu calon gubernur dari PDIP kalah telak. Ada 3 kandidat yang dari calon dari PDIP ini berada di peringkat paling bawah. Sama juga dengan Pilpres kemarin, ya. Itu Pak Prabowo Gibran menang telak di Sulawesi Utara. Ya, dan Ganjar kalah telak. Dan di sini kalian bisa melihat bahwa orang-orang dari PDIP melakukan demo menyalahkan kader mereka sendiri. Nah, saya juga nggak tahu permasalahannya ada apa sampai mereka melakukan demo seperti ini. Memang sudah tidak ada ya simpati di kebanyakan masyarakat Sulawesi Utara untuk ya tempat si merah ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Tadi kan Anda bilang sebagai pengamanan. Lah ini cocok buat debat sama orang-orang PDIP. Tenang, tadi kan aku negara baca Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Jangan bicara undang-undang. Bukan, kita berbicara undang, kita negara hukum. Bukan, dengar dulu bos. Enggak, bukan, makanya dengarin yang saya bilang. Saya bilang. Enggak, kau tadi ada bilang polisi pengamanan enggak? Polisi itu selain fungsi pengamanan, keamanan, ketertiban masyarakat, polisi, melayani, mengayomi. Polisi itu Kantipmas. Jadi polisi sesuai jadi bahwa polri ini adalah anak negara. Pengamanan itu TNI. Keamanan jangan dicampur baurkan. Baca pasal 5. Ya. Pasal 5 baca jadi harus 2, diingat tahun itu 2002. ya. Biar ngerti gitu loh. Jangan ngajari saya, ini namanya menggurui gitu loh. Aku nggak mau ngajari ikan berenang. Kau udah kuanggap ikan, pintar kau berenang. Bang, kita ini negara hukum. Kalau abang berbicara sambo itu udah diponis nggak, dihukum nggak? Semua yang melakukan kesalahan itu Kapolri tegas, hukum. Aku mau bilang sama kau. Itu. Kalau kita berbicara gini, tidak ada yang dihukum dan kesalahan gitu. Kalau kau bicara, kita sama-sama lawyer. Lawyer belum dijawab. Dengar dulu. Lawyer nonton kau ngomong ini, kau bisa kebayang nggak? Kau mendampingi klien ya, susah. Kalau mengajari jangan mengajari orang. Bukan, jangan kau marah. Kalau kau punya opini, sampaikan aja opinimu. Jangan ajari saya. Jangan kau marah-marah. Aku hanya bilang, lawyer yang lagi nonton, lawyer yang lagi nonton
nonton dua sisi. Ini loh yang Catatan demokrasi, Bang. Catatan demokrasi, Bang. Jangan sampai salah nyebut nama program nih Bang Ruh. Tapi Bapak inilah efek kalau sama lawyer tampil di TV. Kita kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Bang, ketawa ini ya. Ya memang ya. Panas. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana Gas, Pak. mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti Prabowo diancam. harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Ya, betul Benar. sekali. Ini baru bilang presiden untuk rakyat ya. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tuh nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Oh, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup. Hidup kayak apa itu ya? Menurut Cak Ridwan, bagusnya ke depan ini, Golkar dipimpin siapa? Saya sudah bicara mulai dari awal. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Bukan kader Golkar. Siapa ngomong? Oh, buktinya apa? Buktinya. Sejak Sejak 97 yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Oh, Golkar zaman Orde Baru. Orde Baru. Saya waktu itu ketua umum HIPMI tahun 90-95. Habis itu ketua real estate. Jokowi itu HIPMI di Solo. Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Asmindo Solo Raya 97-2002. Gak ono zaman ketua organisasi zaman itu lah gak Golkar. Oke teman-teman ya, saya pikir sampai sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana yang paling menonjol dalam pembahasan kita hari ini, bagaimana seorang Pak Presiden Prabowo kita yang benar-benar dia memihak betul-betul sama rakyat kecil ya. Jadi apapun keputusannya pasti itu acuannya, pemikirannya itu berdasarkan atau berpatokan sama bagaimana daya dampak yang akan saya keluarkan keputusan ini, dampaknya akan seperti apa ya sama rakyat kecil. Seperti itu teman-teman ya. Jadi presiden seperti ini yang benar-benar kita inginkan. Itu merakyatnya, itu kepeduliannya kepada rakyat. Itu seperti Pak Jokowi, tapi ketegasannya dalam membasmi korupsi itu benar-benar tegas teman-teman. Ya, jadi seperti Pak Prabowo dalam kepemimpinannya ini tidak lagi diintervensi dari kepentingan politik manapun, dari partai politik manapun. Kita melihat dalam kepemimpinan Pak Jokowi itu seperti banyak sekali yang mengekang.
Seperti mau berlari tapi ada rantai yang membebani Pak Jokowi. Dari bagaimana dia adalah seorang kader dari PDIP yang dimana ketua partainya menginginkan bahwa Pak Jokowi harus taat dan manut kepada ketua partai. Satu sisi salah satu contoh di mana Pak Jokowi pengen bangun bandara di salah satu daerah di Bali. Tapi ketumnya mengatakan, no, tidak boleh, gak jadi. Yang rugi siapa? Rakyat kecil, teman-teman. Itulah yang mungkin menjadi penghambat. Tapi hari ini, dalam kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ya, itu luar biasa. Gak ada lagi yang menghambat. Ketika beliau katakan basmi korupsi, akan dibasmi. Sekalipun Pak Prabowo mengatakan ada ancaman-ancaman ya yang diluncurkan terhadap Pak Prabowo karena ingin membasmi korupsi. Karena ingin memberi makanan bergizi kepada anak-anak kita, teman-teman ya. Banyak ancaman-ancaman dari luar. Tapi apakah itu membuat Pak Prabowo itu kendor dan mengurungkan niatnya untuk melakukan hal yang baik untuk rakyat? No. Gas seperti lagunya ya teman-teman dalam kampanye. Tambah 2 orang gas. Tetap gas Pak Prabowo. Rakyat mendukungmu. Ya, inilah yang kita harapkan terjadi. Akhirnya terjadi. Kita pengen adalah ada kesinambungan, ada keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan hari ini itu Pak Prabowo meneruskan bahwa apa yang dibangun oleh Pak Jokowi, pondasi-pondasi yang sudah kuat semakin dibangun lebih tinggi lagi. Saya berharap Indonesia di 2045 seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ketika dia memimpin adalah Indonesia emas. 2045 Indonesia akan menjadi negara superpower. Saya percaya dengan melihat hal-hal seperti ini teman-teman ya. Makanya kita harus tetap membahas dan kalian jangan pernah berhenti untuk terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia politik Indonesia kita ini. Karena ketika Indonesia menjadi Indonesia emas yang sejahtera, kita rakyat kecil. Saya pamit dulu. Berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless you. Bye guys.